Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Karin dari kelompok Geostruk 8. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Stereonet dan juga aplikasi WinTensor. Mohon maaf karena saya tidak bisa screen record dikarenakan laptop saya yang sangat lemot. Jadi saya merekam menggunakan HP saya. Nah, yang pertama ini kita akan melakukan analisis data kekar. Setelah itu kita akan menganalisis asosiasi antara kekar dengan sesar. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita memasukkan data yang telah diberikan. Dengan cara pertama kita klik new dataset, lalu kita klik plans, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, akan kita rename dengan data kekar. Setelah itu kita bisa klik data kekarnya, lalu kita add datum. Nah, ini kita masukkan strike dan div yang ada pada soal, yang ada 40 data. Lalu setelah itu kita akan memplot nih si polls-nya dengan cara kita ke calculations, lalu kita klik polls, nanti akan muncul titik-titik seperti ini. Nah, setelah itu kita akan add konturnya. Setelah itu kita akan add konturnya dengan cara kita ke plot, lalu kita pencet contour, lalu kita pencet polls to data kekar. Tapi sebelumnya kita akan mengedit sedikit tampilannya dengan klik view, inspector, lalu kita klik contours. Maka nanti akan ada tampilan seperti ini dan kita klik yang 1% area contours, intervalnya kita ganti jadi 10 dan tampilannya kita ganti jadi smooth. Begitu. Lalu kita akan mengaktifkan enter with mouse-nya karena kita akan mencari titik maksimum dari kontur ini dengan cara kita klik shift lalu kita klik kiri pada titik yang paling maksimum. Setelah itu kita akan mencari bidang dari titik maksimum yang tadi sudah kita cari, yaitu ada dua, satu di sini dan satu di sini. Dengan cara kita pencet plot, lalu kita pencet cylindrical best fit, lalu kita pencet ad hoc lines. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu nanti kita akan menemukan garis-garis seperti itu. Lalu kita akan menentukan bidang dari si ad hoc lines-nya dengan cara kita pencet calculations, lalu kita pencet planes from poles. Nah, nanti akan muncul 4 dataset seperti ini. Lalu kita bisa, data kekar bisa kita matikan, maka akan muncul seperti ini. Nah, cara menentukan sigmanya adalah menentukan sigma 2 adalah dengan melihat perpotongan antara dua bidang maksimal tersebut. Dua bidang titik maksimal. Nah, maka sigma 2 akan berada di sini karena di sini tuh merupakan perpotongan dari kedua bidang. Lalu untuk mencari sigma 1 maupun sigma 3, kita harus melihat sudut antara atau besar di antara kedua bidang ini. Jika besar kedua bidang ini lebih dari 90, maka sigma yang berada di tengah ini merupakan sigma 3. Namun jika kurang dari 90, maka merupakan sigma 1. Gitu. Nah, karena ini merupakan sigma satunya, maka otomatis di sini merupakan sigma 3-nya. Maka kekar ini berasosiasi dengan sesar normal. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan titik tengah merupakan sigma 1. Karena pada sesar normal atau sesar turun, sigma 1 ini merupakan tegasan yang dominan. Yang pertama, kita akan melakukan hal yang sama, yaitu add new dataset
yang plants, lalu kita namakan dataset kita menjadi lipatan, dan juga kita harus make sure bahwa formatnya adalah AZ atau azimut. Setelah itu kita masukkan nilai kedua lipatan kita. Akan muncul tampilan seperti ini jika data sudah diinput. Kita juga dapat melihat dalam 3D view. Seperti ini bisa diputar-putar. Lalu bagaimana sih cara mencari hinge line? Caranya kita blok kedua data yang sudah kita miliki, lalu kita ke calculations, lalu kita klik two planes calculation. Jika sudah muncul seperti ini, kita klik add to plot, dan oke. Nah, akan muncul line of intersection. Kita ganti menjadi hinge line. Lalu setelah itu kita akan mencari axial surface. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita balik lagi ke dataset lipatan, kita blok kedua data kita. Setelah itu kita ke calculations, ke tempat yang tadi, lalu kita klik two planes calculations. Lalu kita klik yang bisector, dan di sini ada dua pilihan antara acute angle atau obtuse angle. Jangan lupa diklik add to plot. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul bisector of two planes. Bisector of two planes ini akan kita ganti namanya menjadi axial surface. Maka kita sudah menemukan semua data yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan lipatan menggunakan klasifikasi Flutie. Nah, data yang harus kita gunakan adalah yang pertama interlim angle. Interlim angle tersebut dapat kita lihat di sini, yaitu angle between planes. Nah, di sini angle between planes saya adalah 70 derajat. Setelah itu kita membutuhkan juga plunge dari hinge line yang dapat kita lihat di sini, plunge-nya 0 derajat. Lalu yang ketiga kita membutuhkan deep axial surface. Nah, deep dari axial surface saya adalah 80 derajat. Bisa diklasifikasikan lipatan ini sebagai open horizontal steeply inclined fold. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi WinTensor. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah klik file dan kita klik new, lalu akan muncul new data worksheet seperti ini. Yang pertama kita akan memasukkan format. Nah, formatnya bisa dilihat di sini ada banyak pilihan, namun yang akan kita gunakan adalah yang pertama, yaitu kita memilih yang strike 0 sampai 360 derajat dan deep angle yang ini, yang nomor 4, dan juga memilih yang nomor 3 karena kita akan memasukkan data pitch. Lalu kita di sini masukkan angka 3. Setelah itu untuk type-nya kita akan menggunakan yang type 1. Mengapa? Karena type 1 merupakan fold plane with slip line atau slicken slide. Nah, setelah itu kita masukkan data kita. Untuk sense-nya, karena ini merupakan dextral fold, maka akan kita masukkan yang D. Jika semua data sudah kita input, maka kita akan klik processing di sini. Lalu kita pencet yes. Maka akan muncul hasil dari analisis data sesarnya. Lalu kita akan klik PBT axis. Dan di sini kita bisa melihat sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 sekaligus dengan trend dan plunge-nya. Sekian video penjelasan praktikum geostruk saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.